Ya, masih bersama kami di Good Morning pemirsa tentang tidur. Nah, kita ngomongin tentang tidur ya. Tidur ini kan kita semuanya tahu. Ini merupakan kebutuhan biologis bagi makhluk hidup, terutama juga kita ya manusia. Iya. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa kantuk, tapi juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Wah, Nah, saya ini cukup gak tidurnya? Berkualitas gak tidurnya itu kan pertanyaannya kan. Memang ya tidur rebah-rebah di kasur kita langsung berpikir ini sudah tidur. Tapi ngomong-ngomong soal tidur yang cukup berkualitas bahkan dapat menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit. Harley, presenter program televisi ini tengah sibuk mempersiapkan sidang skripsinya. Di tengah kesibukannya menjalani syuting dan skripsi, waktu istirahat dan tidurnya menjadi sangat berkurang. Asli berantakan banget karena aku itu kan sibuk syuting. Syutingnya itu di luar kota. Nah kalau misalnya selesai syuting sekitar jam 10 atau jam 11 malam, biasanya nggak bisa langsung tidur tuh, ngobrol dulu rame gitu kan. Mungkin masuk kamar hotel tuh baru jam 1, baru tidur jam 2, nanti jam 5 udah harus make up lagi kan karena jam 7 kru call gitu. Jadi tidur tuh paling 4-5 jam. Apa yang dialami Harley juga terjadi pada sebagian besar warga di kota besar yang memiliki keluhan padatnya aktivitas, sehingga waktu istirahat mereka sangat terganggu. Padahal, tidur sangat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas dan performa kerja. Idealnya manusia modern kalau mau produktif, performanya optimal, satu, perhatikan kesehatan tidur, prioritaskan kesehatan tidur. Artinya apa? Durasi tidur diperhatikan dan jam biologis. Kapan saya ideal istirahat, kapan saya ideal untuk beraktivitas yang banyak menggunakan pikiran, kemudian aktivitas fisik. Ini ada jam-jamnya tersendiri. Ini yang sebaiknya manusia mengenali. Jadi kalau orang hanya memperhatikan let's say banyak tidur atau apa, jangan dikatakan bahwa orang tersebut malas. Tidak. Tidur tidak identik dengan kemalasan. Justru dengan memperhatikan kesehatan tidur itu adalah langkah cerdas untuk meningkatkan produktivitas. Pada orang dewasa, waktu tidur normal adalah 7-9 jam per hari. Bila Anda berpikir bahwa dengan aktif berolahraga dan makan makanan sehat cukup untuk mencegah Anda terhindar dari penyakit, ada baiknya Anda juga mulai memperhatikan waktu tidur Anda. Penelitian dari National Institute of Health di Amerika membuktikan kurang tidur dapat menyebabkan penyakit-penyakit seperti hipertensi, serangan jantung, stroke, diabetes, kegemukan, kecemasan berlebih, hingga depresi. Jadi, tidur cukup dan berkualitas sangat besar manfaatnya untuk kesehatan jiwa dan raga. Apakah Anda sudah cukup tidur tadi malam? Manggar Fatani, Jakarta. Jadi gitu pemirsa, tidur ini bukan hanya karena kalau kita ngantuk ya udah tidur, tapi punya banyak manfaat, kemudian juga banyak hal-hal yang selama ini kita tidak tahu tentang yang namanya tidur. Ada satu stigma bahwa katanya kalau banyak tidur itu malas. Iya, banyak tidur itu nggak terlalu banyak gerak, Tidur akhirnya terus kerja dong gitu. sakit malah kan. Padahal kita butuh waktu tidur itu yang cukup lama loh dibandingkan yang mungkin saja kita bayangkan. Nah lalu bagaimana kalau misalnya Anda masih kesulitan tidur, menangani seperti apa? Sudah ada dokter spesialis kesehatan tidur Andreas Prasaja dan artis sekaligus presenter yang katanya nih ya juga punya jam kerjanya sibuk sekali, sering mengalami susah tidur, ada Lolita Agustin. Good morning. Good morning. Anyway, Lolita bisa pindah ke sini aja. Kenapa sih? Aku tidurnya udah cukup loh. Ini nggak kelihatan ya, sangat-sangat cerah ya. Ada yang lebih cantik di sini sekarang. Oke, jadi gini loh Lita, kita langsung aja deh ke masalahnya ya. Langsung sensi. Jadi gimana? Katanya memang sampai sekarang masih suka susah tidur, masih bantuan obat. Masih sih, tapi obat tidur bukan obat tidur, tapi melatonin aja. Itu pun juga nggak yang rutin setiap hari, tapi kalau ngerasa besok harus ada kegiatan yang pagi, terus kayak aduh susah banget tidur. Nggak berapa jam tidur sehari? Susah dihitung lah ini. Susah dihitung, tapi rata-rata sih maksimum 6 jam. Itu 6 jam. maksimal ya. Maksimal. Sebulan sekali. Lagi. Baru mau ditanya itu dokter. Sebulan sekali. Itu Yang paling masalahnya sering bukan 3 jam. kerjaan ya, itu mungkin butuh teman tidur kan.
kode terus. Buat pasangan itu mungkin. Tahu banget kayaknya. Gimana dokter? Ini 6 jam ya, sebenarnya 6 jam. Saya juga 6 jam sih. Iya, 4-5. 5-4 jam. Iya, makanya jadi 6 jam itu maksimal gitu kan. Ini kayaknya kita orang-orang bermasalah nih di sini. Itulah saya selalu mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu mengantuk. Kenapa? Saya lihat dari iklan-iklan di media semua produk yang bisa dikonsumsi, hampir semua produk yang bisa dikonsumsi mengklaim bisa bikin orang melek. Ya, artinya Kopi apa? lah, ya, Entah macam-macam ya. minuman, permen dan lain sebagainya. Artinya apa? Para produsen ini melihat peluang pasar yang besar pada orang-orang mengantuk. Artinya orang Indonesia nih mengantuk. Nah, sebenarnya mengatasi kantuk tuh gimana sih? Apa dengan kafein, dengan minuman penambah energi? No. Tapi Perhatikan tidur yang sehat. Mulai prioritaskan kesehatan tidur karena akibatnya tidak sederhana. Ya, bisa hypertension, hipertensi, gangguan jantung, stroke, pada pria ke impotensi, kemudian Langsung. drop. dan pada anak-anak kemampuan otak itu kan hanya dibangun pada saat tidur. Bayangkan kalau tidur kita pendek-pendek, anak-anak kita bagaimana? Ya, harus bangun let's say jam 5, setengah 6 karena sekolahnya jauh, belum macet lagi. Jadi banyak sekali masalah kesehatan tidur di Indonesia nih yang masih belum diperhatikan. Ya, di Indonesia pandangannya adalah kalau orang tidur tuh males gitu kan. Iya. Jangan, Nah. jangan. Seperti kemarin, saya ada pasien pasangan suami istri, istrinya marah-marah terus karena beranggapan suaminya ini pemalas, tidur terus, sudah dibuat ini, buat ini, tetap tidur terus, tidak produktif dan lain sebagainya. Dan saya katakan ini penyakit, dia menderita gangguan tidur sleep apnea yang gejalanya adalah hypersomnia. Hypersomnia itu kantuk berlebihan. Jadi walaupun tidurnya sudah cukup, tetap mengantuk. Jadi masalah kesehatan tidur jangan kita lihat sebagai hanya insomnia, hanya jumlah tidur kita, tapi kualitas tidur kita bagaimana. Oke, jadi gimana perbaikinya nih dokter sekarang? Dimulai dari mungkin berapa lama sih harusnya kita tidur? Ada yang bilang kan orang dewasa ya nggak usah terlalu lama lah ya tidurnya. No, tidak usah terlalu lama adalah 7-9 jam. Tetap ya. Nah, sekarang Sulit ya? Gimana? Sulit nggak sih? Mikirnya itu sih lama ya gitu. no, tapi itu kebutuhan minimum. Kebutuhan minimum, dan di Jakarta ini rata-rata orang tidur 6,9 jam satu hari, dan ini sangat disayangkan karena penelitian di Inggris pada wanita-wanita yang sehat, langsing, olahraga rutin, diet terjaga, yang durasi tidurnya kurang dari 7 jam setiap hari, memiliki resiko kanker payudara hingga 47%. Lolita gimana? Workout oke, jalan terus. Workout setiap hari. Nah, tapi kalau tidurnya Iya makanya tujuannya biar sehat, ternyata gara-gara tidur ternyata bisa. Ini ya. Jadi Ada resiko, untuk sehat yang optimal kita sebut sebagai triumvirate of health. Ada 3 seperti segitiga untuk kesehatan kita. We need nutritional balance, kita butuh olahraga teratur, tapi basicnya apa nih dasarnya? Tidur yang sehat, karena tanpa tidur yang sehat, olahraga malah akan merusak sel-sel tubuh. Tanpa tidur yang sehat, kita sudah jaga makanan kayak apapun, metabolisme kita akan terganggu, gula darah, kekentalan darah tetap akan naik. Nah sekarang kan kayak misalnya gini, Lolita nih tadi bilang 4-5 jam lah sehari gitu ya rata-rata. Kita bilang itu karena kerjaan yang sibuk dan macam-macam gitu. Itu biasanya efek dari tidur yang kurang itu dirasakan setelah berapa lama, dan benar nggak sih Lolita merasakan itu? iya, sekarang udah ada efek-efeknya belum sih? Maksudnya Atau belum? standby aja sih, tenaganya oke. Karena tiap hari kali ya. Jadi udah kayak Kebiasaan ya udah ya. kebiasaan, ini nggak ngerti nih efek atau bukan kayak gitu. Ngantuk sih, cuman tiap hari tetap kayak harus ada kayak daily caffeine fix gitu. Jadi kayak harus Nah, minum itu. juga. Karena kita dibantu sama kafein ya. akhirnya. Padahal sadar nggak sih kafein itu kan bekerja sekitar 15 jam. Sehingga akan mempersulit tidur kita di malam hari. Kalaupun yang bisa tidur, jadi disrupted. Jadi di tengah malam tuh akan terbangun. Itu efek kafein. Jadi gini, sekarang bersiasatnya gimana untuk bisa tidur sehat itu? Iya. Karena kan susah dapetin waktu 7 jam, 9 jam sekaligus gitu. Itu kayaknya susah banget ya. Kayak jam kerjanya Lolita juga lebih banyak Jam kerja mungkin juga dibanding lebih dari banyak. jam tidur kan? Iya, dan ini kalaupun misalkan dari sore udah sampai rumah gitu, terus tetap aja nggak bisa tidur cepet juga. Ya karena kebiasaannya. Iya. So, yang paling baik pindah kerjaan. Ya. Gimana? Jadi gini Pak. Karena sudah harus mulai memprioritaskan kesehatan tidur.
Kita nggak bisa akumulasi aja gitu, Dok. Dicicil, iya dicicil. Apel. Kemampuan tidur kita juga kan terbatas. Apalagi orang dewasa itu sulit untuk tidur siang misalkan. Paling hanya bisa tidur 15 menit, Betul. power nap kecil-kecil gitu. Nah, kalau masih usia 20-an sih masih bisa tidur siang 2-3 jam. Iya. Tapi siklus tidur siang dan tidur malam ini sangat berbeda. Di malam hari satu siklus tidur ringan, sedang, dalam, dan mimpi tercapai dalam 120 menit. Siang hari hanya 20 menit. Efeknya untuk growth hormone, untuk kulit, kualitas ya, Berbeda. untuk otot-otot, metabolisme ya tentu bagus yang malam hari. Nah, tapi untuk menopang produktivitas, saya sarankan power nap. Konteksnya adalah tidur udah cukup nih ya. Kemudian siang hari waktu makan siang ya, setelah makan siang tidur aja sebentar 15 menit, 20 menit. Begitu bangun kan kita fresh Betul lagi, sih. seger Iya lagi, sih. bisa Iya. Kalau aktivitas. kita habis power nap itu kan kayaknya langsung. Iya. Tapi itu konteksnya tidur harus sudah cukup dulu. Tetap aja ya, saya juga. Apalagi yang shift malam gimana subuh. Nah, itu ada lagi cara ngaturnya, beda lagi. Katakanlah bahwa sekarang kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa punya waktu 6 jam. Nah, caranya gimana untuk bisa cepat tidur? Karena masalahnya juga di situ. Iya. Kadang-kadang kita udah di kasur kan, tapi mau tidurnya susah. Tetap berenergi rasanya. Tidak boleh kita ingin cepat tidur tuh salah. Oh, salah juga ya. Seperti orang insomniac. Insomniac itu kesalahannya apa? Memaksakan tidur. Semakin dipaksa semakin sulit. Iya, So, secapek apapun, selelah apapun, selarut apapun kita pulang, satu, tidur pada jam-jam di mana kita memang biasanya tidur. Jangan keluar dari jadwal, akan sulit. Ya, karena kita punya jam biologis, ada setelannya harus pas. Kedua, selelah apapun jangan langsung naik tempat tidur. Biasakan persiapkan diri dulu dengan relaxing. Entah itu baca, dengar musik, or anything, meditate, or anything lah yang make you relax. Setelah relax baru naik tempat tidur. Itu yang paling benar. Jangan berusaha relax di tempat tidur. Nah, Oke, jadi jauh sih. Ya, Jadi misalkan jam tidur saya jam 2. Tuh kan? Iya. Nah, tempat tidurnya jam 2 kurang seperempat gitu ya, Dok? ya gitu. Setengah 2 gitu But ya. relax yourself first. Ya dong. Gitu. Itu 2 malam tidurnya nih Lolita setiap hari. Karena langsung gitu. Kalau Lolita berusaha untuk tidurnya gimana? Ada gak sih tempat kepikiran? Tapi itu tidurnya? better loh. Dulu sempet karena dulu sempat syuting sinetron stripping, terus jamnya tuh benar-benar nggak sehat. Akhirnya kebiasaan dengan tidur setiap hari itu jam 5, jam 6 pagi. Sampai bisa nonton acara musik pagi-pagi dulu baru bisa Nah, tidur. itu sebabnya banyak sekali pemudi di Indonesia itu menderita delayed sleep phase 1 dan kedua BISS, Behaviorally Induced Insufficient Sleep Syndrome. Itu apa tuh, Dok? BISS itu adalah sederhana, kurang tidur. Tapi kurang tidur disebabkan oleh karena deadline, karena pekerjaan, karena tugas. Anak-anak sekarang sekolah, kuliah itu kan tugas luar biasa Iya, ya. betul. Sehingga kurang tidur dan bahayanya adalah hypersomnia, kantuk berlebihan. Ketika berkendara, kecelakaan, kemudian produktivitinya jelek. Nah, kemudian yang delayed sleep phase ini sudah kena ke jam biologisnya. Jadi setelan untuk jam tidurnya ini udah bergeser. Yang seharusnya mungkin harusnya masih 11 jam 12 malam jadi bergeser ke jam 2 jam 3. Ya, atau bahkan sampai Atau jam bahkan 5 jam ditukar, 6. misalnya gini, kerjanya dia menuntut harus malam datang, justru bekerja harus aktif. Paginya baru bisa tidur. Nah, itu mensiasatinya gimana? Kan beda tidur Harus malam, tidur siang. diusahakan supaya sinyal-sinyal waktu ini hilang. Seolah-olah ini malam. Harus tetap dibuat seperti itu. Misalkan kita kembali dari tempat kerja, gunakan kacamata gelap. Jangan berkendara karena sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada mabuk. Ya. Kemudian sampai di rumah ya udah bersihkan diri, tetap dalam suasana gelap, Jadi tidur dalam dikondisikan suasana gelap. seperti malam hari Iya, gitu. Seperti malam hari karena otak kita kan memproduksi melatonin. Melatonin hanya diproduksi pada saat gelap. Tidak diproduksi pada saat terang. Dan yang orang sering lupa apa? Ya. Gadget. Itu memancarkan blue light yang dibaca oleh otak sebagai siang hari. Ya, beberapa gadget makanya kan punya beberapa merek punya aplikasi night shift misalkan. Iya. Ya, itu untuk mengurangi blue light tapi berkurang sekitar 25% aja. Tetap dibaca. Oke. Baik, dokter, ini insight Banyak ya. yang sangat Iya. mencerahkan kita. Langsung pengen tidur nih loh, bukan ya? Tidur. Kita pulang cepat nanti ya, jangan. Iya, kita harus nih langsung balas dendam gitu kan. By the way, terima kasih Dokter Andreas sudah bergabung di Good Morning hari ini. Lolita saya tahan dulu ya, karena kan masih aktif kan kalau pagi hari belum ngantuk kan ya. Kita tantang Lolita di 1 Minute Tips ya. Usai jeda tetap bersama kami di Good Morning.